datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pendidikan. Yang terhormat Ibu Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Ibu Profesor Dr. Farida Nugrahani M.Hum, yang terhormat Ibu Dr. Muti Widayati Humairah selaku Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Universitas Veteran Bangun Nusantara, dan yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru Ibu Nuratri Kurniasari SPD MPD, dan yang saya hormati Ibu Penguji Seminar Pendidikan Profesi Guru. Perkenalkan, nama saya Vera Nikmanda. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 dengan nomor induk 2321520033, kelas PPG PGSD 2, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Para audiens yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan seminar pendidikan profesi guru mengenai refleksi pengalaman belajar saya selama mengikuti PPG Prajabatan. Bapak Ibu penguji yang terhormat, adapun isi yang akan saya paparkan pada video ini yaitu yang pertama, visi misi calon seorang guru dan pengalaman belajar. Yang kedua, pembelajaran bermakna. Yang ketiga, pengalaman bermakna. Keempat, artefak.
kelima, refleksi pengalaman selama PPG. Keenam, rencana tindak lanjut. Dan yang ketujuh, paradigma baru, makna seorang guru setelah mengikuti PPG perjabatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengalaman belajar saya selama 2 semester mengikuti pendidikan profesi guru. Pada semester 1, saya mempelajari 6 mata kuliah, diantaranya yang pertama, Filosofi Pendidikan Indonesia, yang kedua, PPL 1, yang ketiga, Pembelajaran Berdiferensiasi, yang keempat, Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1, yang kelima, Pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, dan yang keenam, Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Dan pada semester 2, saya mempelajari 7 mata kuliah, diantaranya yang pertama, Seminar Pendidikan, yang kedua, PPL 2, yang ketiga, Computational Thinking, yang keempat, Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2, yang kelima, Proyek Kepemimpinan, keenam, Pembelajaran Sosio-Emosional, dan yang ketujuh, PPKS atau Pencegahan Perilaku Kekerasan Seksual. Pengalaman belajar pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, saya diajarkan bagaimana pendidikan di masa kolonial sampai pendidikan di era saat ini, di mana pendidikan mengalami perkembangan dan kemajuan. Yang kedua, mata kuliah PPL 1 dan PPL 2. Saya diajarkan atau melihat secara langsung bagaimana guru memberikan pengajaran kepada peserta didik. Kami juga menganalisis modul ajar yang digunakan ibu guru di tempat kami PPL. Kami juga memberikan refleksi dari peserta didik pada saat pembelajaran mengenai keinginan dan harapan peserta didik tentang kegiatan belajar yang diinginkan. Selain itu, kami juga diberikan kesempatan untuk mengajar secara terbimbing, di mana kami bisa membuat modul ajar sendiri dan praktik di dalam kelas. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi. Pada mata kuliah ini, saya diajarkan bagaimana caranya mendidik peserta didik yang mempunyai kelebihan atau kekurangan. Dalam artian, peserta didik yang lambat belajar atau yang memiliki kepribadian hiperaktif. 4. Prinsip Pengajaran dan Asesmen Afektif 1 dan 2. Pada mata kuliah ini, kami diajarkan bagaimana cara mengetahui kondisi awal peserta didik, kesiapan peserta didik, jenis soal yang dibuat sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Kelima, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pada mata kuliah ini, saya diajarkan untuk memahami karakteristik peserta didik, di mana setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. 6. Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Dalam mata kuliah ini, saya diajarkan bagaimana kondisi sosial dan kultur dalam pendidikan yang mempengaruhi tingkat perkembangan peserta didik. 7. Seminar Pendidikan Profesi Guru. Pada mata kuliah ini, saya membuat luaran berupa artikel tentang pendidikan berdiferensiasi melalui problem-based learning di sekolah dasar. 8. Computational Thinking. Pada mata kuliah ini, saya diajarkan bagaimana caranya menyampaikan pembelajaran kepada anak atau
anak diajarkan bagaimana cara berpikir secara komputasional dalam pembelajaran. 9. Proyek kepemimpinan. Pada mata kuliah ini, saya melakukan kegiatan bersama kelompok saya, yaitu membuat pelatihan untuk meningkatkan keterampilan Karang Taruna Desa Kernen dengan membuat buket dan cara pemasarannya, sehingga dapat menambah keterampilan Karang Taruna Desa Kernen serta pemasukan kas bagi Karang Taruna Desa Kernen. 10. Pembelajaran sosial emosional. Pada mata kuliah ini, saya diajarkan bagaimana mengelola emosi peserta didik agar peserta didik tersebut dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Dan yang terakhir, PPKS atau Pencegahan Perilaku Kekerasan Seksual. Dalam mata kuliah ini menjelaskan beberapa kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekitar mengenai pencegahan perilaku kekerasan seksual dan cara yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah perilaku kekerasan seksual. Untuk pembahasan yang pertama yaitu visi dan misi sebagai seorang calon guru profesional. Visi saya yaitu mewujudkan pendidikan merdeka belajar dengan mendorong peserta didik untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki. Dan untuk misi saya yaitu mampu mengembangkan pengajaran yang menarik, kreatif, dan bermakna bagi peserta didik, dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Contohnya, dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model PBL atau Problem Based Learning dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Pada pembahasan yang kedua, yaitu pembelajaran bermakna. Di sini saya akan membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi pada dirinya, sesuai dengan minat, kesiapan belajar, dan profil belajar siswa atau gaya belajar. Nah, pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha menyesuaikan proses pembelajaran di dalam kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap siswa, di mana setiap siswa memiliki perbedaan seperti minat, kesiapan belajar, dan gaya belajar pada setiap siswa. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu pengalaman bermakna. Dari semua refleksi mata kuliah yang telah saya lalui, pada mata kuliah seminar PPG Prajabatan ini, di mana dari berbagai mata kuliah tersebut memberikan gambaran bahwa banyak hal yang dapat dipelajari dan diterapkan untuk menjadi guru profesional. Nah, yang pertama yaitu mengenali karakteristik peserta didik, di mana setiap siswa memiliki gaya belajar dan kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kedua, mempersiapkan rencana pembelajaran yang terstruktur, yaitu RPP atau modul ajar yang disusun dengan tahapan sehingga menjadi perangkat pembelajaran yang dapat dilaksanakan di dalam kelas. Pada pembahasan keempat yaitu artefak. Artefak di sini memuat pengalaman bermakna pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Artefak yang pertama yaitu modul ajar menggunakan model PBL atau Problem Based Learning dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul ajar saya di sini, saya menggunakan mata pelajaran
Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, fase B, kelas 4, bab 7, topik Aku dan Kebutuhanku. Kemudian, hasil praktik mengajar saya yaitu berupa video pembelajaran berdiferensiasi. Artefak yang kedua yaitu artikel dengan judul Pembelajaran Berdiferensiasi melalui Problem-Based Learning di Sekolah Dasar. Berikut juga saya sertakan bukti submit dari artefak yang berupa artikel yang telah kami susun dan kami submit pada Jurnal Riset Pendidikan Dasar atau JRPD. Adapun pembahasan dalam artikel yang telah kami susun yaitu mengenai tahapan pembelajaran berdiferensiasi, di mana tahapan tersebut terdapat 3 tahapan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan siswa. Pada identifikasi kebutuhan siswa, dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan belajar individu setiap siswa. Di sini, guru perlu mendapatkan pemahaman mendalam tentang profil belajar setiap siswa, termasuk kekuatan, kelemahan, minat, dan gaya belajarnya. Untuk tahapan yang kedua yaitu penyesuaian materi. Di sini, guru dapat menyesuaikan materi pembelajaran, di mana hal ini bisa berarti mengadaptasi kurikulum, menambahkan bahan-bahan tambahan, atau menghilangkan bagian-bagian yang mungkin sudah dikuasai oleh sebagian siswa. Dalam kelas berdiferensiasi, guru akan memperhatikan 3 elemen penting, yaitu konten, mengenai apa yang siswa pelajari. Yang kedua, proses, yaitu bagaimana siswa dapat mendapatkan informasi dan membuat ide mengenai hal yang akan. Yang ketiga, produk, bagaimana siswa akan mendemonstrasikan apa yang sudah mereka pelajari. Dan tahapan yang terakhir yaitu tahapan ketiga, pemilihan metode pembelajaran. Penggunaan beragam metode pembelajaran adalah kunci dalam pembelajaran berdiferensiasi. Guru perlu memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Di sini bisa termasuk dalam diskusi kelompok, proyek, atau eksperimen, dan aktivitas praktis lainnya. Adapun manfaat artefak yaitu bagi guru menjadi sarana refleksi dan pengembangan diri guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, manfaat artefak bagi peserta didik yaitu peserta didik akan merasa dihargai dan mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menarik sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Dan yang ketiga, manfaat artefak bagi masyarakat luas, yaitu menjadi sarana pertimbangan dan penelitian yang lebih luas, guna saling sharing dan mendapatkan pengetahuan melalui artikel. Berikut merupakan dokumentasi dari artefak praktik pembelajaran berdiferensiasi melalui Problem-Based Learning di sekolah dasar. Dari beberapa dokumentasi tersebut, terdapat dokumentasi pada saat melakukan praktik pembelajaran berdiferensiasi, dan siswa antusias serta terlibat aktif dalam berkelompok selama kegiatan pembelajaran, serta terdapat dokumen pembelajaran berdiferensiasi dapat melatih kepercayaan diri siswa dengan kegiatan presentasi di depan kelas. Pada pembahasan yang kelima, yaitu refleksi pengalaman selama mengikuti PPG Prajabatan. Refleksi pengalaman di sini terdapat 2,
Yang pertama, pengalaman individu, meningkatkan manajemen diri dan kreativitas guna memberikan kualitas pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi peserta didik, sehingga harus senantiasa mau belajar dan mengevaluasi diri. Untuk refleksi pengalaman yang kedua yaitu pengalaman kolaboratif. Jadi, selama proses PPG Prajabatan ini, kami mahasiswa dituntut dapat memiliki kerjasama dan kekompakan dalam menyelesaikan tugas dan saling berkolaborasi guna menciptakan hasil tugas yang inovatif dan tuntas. Pembahasan yang keenam yaitu rencana tindak lanjut, di mana dalam rencana tindak lanjut di sini terdapat 6. Yang pertama, guru melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik dengan memberikan asesmen diagnostik, minat, dan kesiapan belajar. Karena pada praktik pembelajaran sebelumnya, saya hanya menggunakan asesmen diagnostik gaya belajar atau profil belajar siswa. Jadi, pada rencana tindak lanjut selanjutnya, saya akan menggunakan asesmen diagnostik, minat, dan kesiapan belajar siswa. Yang kedua, melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik terlebih dahulu, yaitu dengan memberikan asesmen diagnostik, diantaranya asesmen diagnostik minat, kesiapan belajar, dan gaya belajar. Untuk rencana tindak lanjut yang ketiga, setelah melakukan pemetaan, selanjutnya guru menyusun rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, selain modul ajar, guru perlu memvariasikan LKPD sesuai dengan minat, kesiapan belajar, dan gaya belajar peserta didik, serta menyusun instrumen penilaian. Instrumen penilaian ada 3, yaitu sikap, kognitif, dan keterampilan. Yang kelima, guru dapat mengkondisikan waktu dengan baik. Dan yang keenam, dapat menerapkan aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi di setiap pertemuannya, seperti diferensiasi konten. Selanjutnya, makna guru sebelum mengikuti PPG Prajabatan, yaitu guru biasanya hanya dianggap sebagai sumber pengetahuan yang utama. Guru bertanggung jawab untuk menyampaikan pengetahuan dan informasi kepada siswa. Nah, paradigma ini seringkali membuat guru menjadi pusat dalam proses belajar mengajar, sementara siswa hanya menjadi penerima informasi yang pasif. Pembahasan ketujuh yaitu paradigma baru terhadap makna guru setelah mengikuti PPG Prajabatan, di mana guru tidak lagi hanya dianggap sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai fasilitator atau pembimbing, di mana melalui PPG Prajabatan ini guru dapat meningkatkan kemampuan dalam memilih dan merancang bahan ajar, merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan proses belajar mengajar. Dengan demikian, PPG telah membantu membangun paradigma baru tentang peran guru dalam belajar mengajar. Nah, paradigma baru ini menekankan pada pentingnya peran guru sebagai fasilitator yang dapat membantu siswa untuk aktif dalam proses belajar mengajar.
para audiens yang berbahagia, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait video seminar pendidikan profesi guru. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet. Bisa. Univet. Jaya. Univet. Unggul. Luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk